Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga 30 November 2025 sebesar 2.911,8 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan negara pada periode Januari hingga November 2025 mencapai 2.351,5 triliun. Dan pendapatan negara sampai dengan akhir November ditopang dari penerimaan perpajakan sebesar 1.903,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 444,9 triliun rupiah. Dengan demikian, hingga akhir November 2025, defisit APBN tercatat mencapai 560,3 triliun rupiah atau setara 2,35% dari PDB. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan angka defisit APBN yang setara dengan 2,35% dari PDB tersebut masih sesuai dengan batas yang ditetapkan pemerintah dan sesuai juga dengan desain APBN 2025. Hingga 30 November tahun 2025, realisasi APBN menunjukkan kinerja yang tetap terjaga. Pendapatan negara telah mencapai 2.351,5 triliun rupiah atau 82,1% dari outlook, dengan penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama. Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai 2.911,8 triliun rupiah atau 82,5% dari outlook. Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar 560,3 triliun rupiah atau 2,35% terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita. Sementara itu, keseimbangan primer mencatat defisit sebesar 82,2 triliun rupiah. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, defisit APBN terkendali, target pertumbuhan ekonomi 2025 tetap terjaga. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, kemudian juga dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik, Mas, sehat semua. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Jimmy, apa kabar? Ya, halo. Baik, Mas Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima Prof. kasih. Telisa, apa kabar? Ya, terima kasih Pak Jimmy. Ya, sebelum membahas lebih jauh, kita akan review dari sisi penerimaan negara, kemudian belanja negara di sepanjang tahun berjalan 2025 nih, Prof. Telisa. Bagaimana pandangan Anda begitu melihat kinerjanya sejauh ini? Ya, yang saya amati memang kinerja yang agak berbeda di sisi spending. Jadi kan kalau kita lihat pertumbuhan pengeluaran pemerintah dibandingkan dengan tahun lalu cenderung lebih ekspansif. Karena kan kita tahu dengan Menteri yang baru ini memang polisinya adalah terus menggenjot dari sisi spending. Spending itu diyakini yang akan mendorong pertumbuhan, kemudian pertumbuhan itu nanti bisa mendorong ke penerimaan pajak. Jadi memang fokusnya adalah melakukan spending yang optimal untuk meningkatkan atau mengoptimalkan multiplier effect kepada perekonomian. Nah itu, jadi kan kalau kita lihat ya kenapa defisit juga cenderung lebih tinggi dibanding tahun lalu dan juga spending lebih tinggi, yaitu menunjukkan bahwa memang pemerintah terus ingin meningkatkan belanja seperti itu. Jadi memang belanja ini kita lihat cukup ekspansif ya, dan kami sendiri merasakan di KL yang tadinya anggaran-anggaran diblokir itu dibuka. Kemudian ada peningkatan likuiditas ya dari treasury juga untuk penempatan dana di perbankan itu untuk mendorong agar perputaran atau roda ekonomi juga semakin meningkat. Jadi memang polisinya jelas adalah spending create growth gitu. Namanya yang kita baca ya dari kondisi APBN saat ini. Itu dia, untuk bisa meningkatkan belanja, mendorong perekonomian, dan ujung-ujungnya diharapkan penerimaan pajaknya kembali lagi kepada negara begitu semakin tinggi ya. Nah, kalau dari sektor retail sendiri bagaimana kalau Anda melihat APBN, belanja pemerintah, kemudian akhirnya dengan beragam stimulus itu bisa meningkatkankah lagi-lagi kalau kita bicara mengenai konsumsi, daya beli masyarakat, karena sektor retail yang paling merasakan lah kalau kita lihat dengan adanya pergerakan ataupun dinamika dari daya beli masyarakat begitu Pak Jimmy. Iya, Mas Pras, terima kasih. Jadi dari perspektif pelaku usaha retail, kebijakan belanja negara tahun ini relatif terjaga dan juga berperan sebagai penyangga konsumsi, stimulus melalui bantuan
sosial, subsidi pangan, dan program perlindungan sosial membantu menjaga konsumsi kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan belanja non-esensial. Jadi kita memang apresiasi ini kebijakan belanja negara tahun ini juga sudah mulai terjaga. Jadi tentu kita mau melihat untuk tahun 2026 mendatang. Baik, baik. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada tadi, Prof. Telisa, apakah kita bicara mengenai resiliensi begitu? Menurut Anda cukup kuat untuk bagaimana bisa menahan gempuran dinamika global? Saat ini kan kita tahu ini juga masih tetap ada begitu sampai dengan akhir tahun 2025, belum lagi dinamika di dalam negeri sendiri begitu yang tentu kita juga rasakan sampai saat ini, Prof. Telisa. Betul. APBN kita ini kan ada dua sisi ya, penerimaan dan pengeluaran. Nah, dari sisi pengeluaran jelas tadi kita banyak sekali program yang harus dibiayai ya, dengan adanya program pemerintah yang prioritas hasil cepat terbaik itu juga terus banyak yang perlu dibiayai, misalkan seperti MBG 3 juta rumah dan sebagainya. Nah, kemudian di sisi penerimaan kita juga butuh penerimaan untuk membiayai pengeluaran kita yang memang ditargetkan cukup besar. Nah, dari sisi penerimaan ini cukup terhits dengan adanya penurunan harga komoditas ya. Oh ya, tapi belakangan ini ada perbaikan lagi dari harga komoditas. Tapi artinya harga komoditi bumnya tidak setinggi beberapa tahun yang lalu seperti tahun 2002. Nah, sedangkan penerimaan pajak kita itu juga tergantung pada komoditas atau komoditi boom. Nah, itu resiliensinya juga akan ditentukan sejauh mana kita mampu melakukan reformasi di sisi perpajakan atau penerimaan negara meskipun harga komoditas tidak setinggi itu seperti itu. Nah, jadi ini kan karena kemarin ada isu ya, kenapa defisit agak naik karena penerimaan belum sesuai target. Nah, kenapa penerimaan belum sesuai target? Saya melihat bahwa satu adanya perlambatan komoditas, kedua kondisi ekonomi global yang belum pulih banget gitu. Nah, itu juga mempengaruhi dan ekspor kita yang walaupun masih surplus tapi memang surplusnya itu sudah mulai menipis. Nah, jadi kan penerimaan pemerintah dari ekspor itu juga ada mengalami penurunan seperti itu. Nah, jadi ini yang memang perlu untuk diwaspadai itu di sisi penerimaannya ya, dari sisi resiliensi. Nah, makanya bagaimana pemerintah melakukan tindakan untuk mengurangi kebocoran, karena kita tahu banyak sekali tax gap misalkan atau pendapatan pemerintah yang bocor dari adanya praktik-praktik korupsi, under invoicing. Nah, kan sekarang lagi mau dikejar nih. Jadi makanya resiliensi kita APBN ini juga bagaimana effortnya kita untuk mengurangi kebocoran juga dan mengejar target penerimaan negara tadi di tengah perlambatan ekonomi global dan komoditas yang belum meningkat seperti yang kita harapkan. Baik, tapi masihkah bisa dikejar kalau misalnya kita bicara untuk berarti pemberantasan korupsi, under invoicing begitu yang diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara di tahun 2025? Tahan dulu jawabannya Prof. Telisa dan Pak Jimmy, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, kami akan sampaikan data kembali terkait dengan pendapatan, belanja, dan juga defisit APBN di bulan November 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, bagaimana kita lihat kinerja dari pendapatan negara, belanja negara, dan defisitnya kalau kita sandingkan antara periode Januari-November 2024 dengan tahun 2025. Di mana pada tahun lalu dari sisi pendapatan negara lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2025 antara 2.492 triliun dibandingkan dengan 2.351 triliun rupiah. Sementara untuk belanja negara di tahun 2025 ini justru lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu dari 209, maksud kami 2.911,8 triliun, sementara di tahun lalu 2.894,5 triliun rupiah. Sehingga defisit APBN kita lihat tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, 560,3 triliun dibandingkan dengan 402 triliun rupiah. Itu dia untuk defisit APBN yang bisa kita cermati bersama. Lanjut kita lihat untuk pendapatan negara. Ini dia bagaimana dengan pendapatan negara kita dari tahun 2021 kemudian sampai dengan proyeksi di tahun 2025 ini seperti apa. Ya, trennya naik terus dari sisi pendapatan negara ya. Kalau kita cermati tahun 2024 2.842,5 triliun, tahun ini proyeksi diharapkan bisa menyentuh 2.865,5 triliun rupiah. Itu dia beberapa data dan selanjutnya kita lihat untuk belanjanya. Belanja negara kita lihat dari tahun 2021 ini juga sampai dengan 2025 seperti apa proyeksinya, seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda.
Ya, dari sisi belanja negara juga mengalami kenaikan trennya. Di tahun 2025 ini 3.527,5 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani, kemudian juga Profesor Telisa Aulia Valianti. Ya, dengan beberapa informasi dan data yang tadi sudah disampaikan ini Prof, apa yang bisa kita lihat begitu dari sisi pendapatan, kemudian memang belanja yang tahun ini dikencangkan lagi kalau Anda katakan juga ini resiliensi masih tetap terjaga untuk APBN. Tapi seberapa kuat kalau kita mengambil pola ataupun skema seperti ini dengan defisit yang cenderung lebih tinggi dari tahun sebelumnya? Ya, karena saya melihat kemungkinan akan ada tren kenaikan dari sisi belanja ya ke depannya. Karena kan Oke. memang arahnya ingin terus menggenjot program prioritas dan juga memang peran pemerintah itu juga sangat besar di dalam perekonomian kalau saya nilai saat ini. Ya. Nah, itu tentu membutuhkan keseimbangan dari sisi pendapatannya. Nah, tadi kalau dikatakan bahwa tren pendapatan turun belanja naik, nah ini kan kita tidak ingin pembiayaan itu membengkak ya dari sisi obligasi ataupun dari sisi pinjaman. Itu kita kan sebenarnya pengen menjaga sustainabilitas fiskal kita. Jadi kalau kita bicara resiliensi, kita harus menjaga sustainability fiskal kita. Yes. Kenaikan defisit itu selama masih manageable itu memang bisa kita kendalikan dan mitigasi resikonya. Namun apabila pendapatan ini tidak kita perbaiki strukturnya, nah itu dikhawatirkan dalam jangka panjang bisa mengganggu ketahanan fiskal atau resiliensi fiskal kita. Nah, oleh karena itu PR terbesar itu memang adalah dari sisi pendapatan negara, di mana pendapatan ini juga harus ya selain spendingnya memang sudah bagus ya saat ini pemerintah mendorong, namun pendapatan negaranya pun harus seimbang seperti itu. Nah, arah kebijakan pajaknya itu seperti apa? Karena memang dalam kondisi saat ini dengan daya beli masyarakat yang dikatakan masih terganggu ya, menaikkan tarif pajak mungkin itu bukan pilihan yang baik saat ini. Oke. Nah, yang bisa dilakukan adalah mengejar basis pajak dan juga meningkatkan kepatuhan pajak dan digitalisasi perpajakan. Nah, dengan adanya kepatuhan dan digitalisasi, diharapkan tadi bisa mengurangi kebocoran yang tadi ya, dan kemudian eh, sekarang tuh akan ada rencana pemerintah untuk mengintegrasikan pajak dengan perizinan misalkan. Jadi kalau misalkan perusahaan itu tidak patuh dalam membayar pajak, itu nanti perizinannya bisa dicabut seperti itu. Nah, itu memang ya salah satu ya yang saya dengar ya, saya hanya menyampaikan saja yang mungkin pernah diketahui bahwa ya ada rencana pemerintah untuk seperti itu mengintegrasikan. Nah, ini kan tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak tadi. Karena kalau misalkan tidak patuh, ya nanti atau under invoicing dan sebagainya, nanti perizinan ekspornya misalkan akan dicabut atau perizinan usahanya karena dianggap tidak mematuhi perpajakan. Nah, ini jadi tax avoidance, tax evasion itu berusaha diminimalisir supaya tadi pendapatan pajak kita juga optimum gitu. Tetapi tadi tetap ya bahwa perpajakan ini tetap harus dalam nafas untuk iklim investasi juga. Jadi Ya. kita pajaknya memang harus baik, tapi namun itu juga ya ada keseimbangan untuk tetap menjaga iklim investasi selama itu dalam konteks kewajaran dan itu sesuai dengan aturan atau undang-undangnya bahwa kita meningkatkan tax enforcement tapi tetap ramah investasi. Nah, itu keseimbangan yang harus tetap dijaga seperti itu. Baik. Nah, Pak Jimmy, dengan kita tahu kinerja belanja pemerintah begitu yang terus ditingkatkan seperti yang sudah disampaikan Prof. Telisa, menurut Anda realitanya lagi-lagi ini Anda melihat sebenarnya ada kenaikan tidak sih peningkatan dari daya beli masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat pada saat mereka berbelanja di sektor retail ataupun mereka memenuhi toko-toko retail, pusat-pusat perbelanjaan misalnya begitu. Karena kita tahu kan kemarin ramai ada fenomena Rojali, Rohana dan lain-lain begitu nih. Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi memang kalau kita lihat daya beli itu belum terlalu signifikan ya peningkatannya ya. Oke. Memang kalau kita lihat kan pemerintah juga mencoba untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar daya belinya bisa tetap dipertahankan. Tetapi tentunya kita juga melihat bahwa ada beberapa hal yang juga menekan daya beli itu sendiri sehingga masih seimbang gitu. Nah, tadi untuk fenomena seperti Rojali tadi, memang kita lihat belum terlalu signifikan terjadi pergeseran ya karena memang terjadi perilaku konsumen yang shifting atau berubah gitu. Masyarakat memang tetap berkunjung ke toko, namun mereka belanjanya itu lebih terukur. Jadi ini menunjukkan
konsumen yang lebih rasional dalam mengelola pengeluaran. Jadi mereka juga tentunya menjaga aktivitas belanja sambil lebih lebih hati-hati lah kira-kira gitu. Jadi Tapi kan ya, kalau bicara tentang bahan-bahan pokok sendiri memang itu tetap seperti biasa gitu ya. Jadi mereka lebih lebih sensitif terhadap harga aja dan lebih oke. selektif dalam memanfaatkan promo kira-kira Nah, gitu. itu dia. Saat ini momennya Natal dan Tahun Baru. Nah, Anda melihat bagaimana momentum ini lagi-lagi bisa menjadi booster nih untuk peningkatan daya beli, kemudian meningkatkan juga kinerja, mungkin penjualan produk-produk retail kita begitu Pak Jimmy? Secara memang secara tahun ke tahun kan festive season itu Ramadan kemudian juga antara lain kan Natal dan Tahun Baru ya Ya, Nataru. Jadi ini memang kita sambut dengan baik. Di asosiasi sendiri Aprindo sudah melakukan satu gerakan untuk bisa memberikan promo dan juga satu stimulus untuk bisa masyarakat belanja lebih lebih dengan harga yang lebih terjangkau gitu ya. Sehingga kita tentunya berharap ada peningkatan daripada penjualan di Natal dan Tahun Baru ini. Tapi ini adalah sesuatu yang relatively memang terjadi setiap tahun sehingga sudah kita antisipasi sebagai pelaku retail gitu Mas Pras. baik baik. Nah, Prof. Telisa, lantas bagaimana kalau kita bisa memanfaatkan, mengoptimalisasikan lagi keuangan kita, APBN kita begitu untuk bisa mendorong lagi pertumbuhan ekonomi kita ya paling tidak akhir tahun ini bisa lagi di atas 5% begitu, Prof. Iya, jadi pemerintah kan sedang menyiapkan stimulus nih di akhir tahun, walaupun ya memang mudah-mudahan tahun depan kita bisa perbaiki, jangan menghabiskan itu di akhir tahun banget ya. Karena Oke. kalau yang saya baca dari laporan kan dalam 1 bulan terakhir ini kita harus menghabiskan 620 triliun. Nah, Baik. ini kan apa nih yang paling tepat ya untuk 620 ini? Jadi seandainya itu bisa maju kemarin kan itu lebih bisa mungkin alokasinya lebih tepat ya. Nah, namun yang quick win-nya karena masyarakat ini mau Nataru kan memang pemerintah sekarang punya program seperti Harbolnas, terus ya apa maksudnya kayak akhir tahun, diskon akhir tahun atau seperti apa karena itu untuk mensupport juga belanja gitu kan. Terus kemudian diskon tiket seperti gitu kan. Diskon tiket pesawat, diskon tiket kereta dan seterusnya itu juga atau diskon tol, Ya. diskon listrik dan lain sebagainya itu akan sangat membantu untuk mendorong masyarakat dalam berkonsumsi seperti itu Ya. sih. Oh, Oke. kemudian juga operasi pasar Jalan Nataru agar masyarakat itu mendapatkan sembako yang murah itu juga banyak ya kayak kemarin ada antrian sembako murah dari Badan Pangan Nasional misalkan, nah itu juga banyak diserbu oleh masyarakat. Nah kayak gitu-gitu. Jadi memang stimulus akhir tahun dan harapannya juga perusahaan-perusahaan nih ya bisa Hmm. mulai memberikan THR-nya kepada yang merayakan Natal, kemudian juga eh, ada angin segar misalkan dari saya tidak tahu ya, ya walaupun itu rencana upah minimum tahun depan, tapi sudah ada ekspektasinya sekarang itu juga bisa mendorong juga. Terus dari sisi menjaga stabilitas harga pangan jelang Nataru itu juga penting. Jadi supaya daya beli masyarakat juga tetap terjaga sih seperti itu. Nah, Oke. bagaimana memanfaatkan anggaran-anggaran ini? Ya 600 triliun ini harapannya juga bisa mendorong konsumsi tadi ya, baik kelas bawah, menengah gitu kan. Itu tetap harus dijaga seperti itu. Dengan dana-dana Oke. ini harapannya bisa menjangkau kepada daya beli masyarakat juga sehingga menimbulkan ungkitan kepada pertumbuhan ekonomi seperti itu. Ya, strategi untuk menjaga defisit APBN kita tetap terkendali, kemudian bisa mendorong lagi aktivitas belanja pemerintah yang akhirnya bisa mendorong lagi begitu kegiatan ataupun geliat usaha di masyarakat ini seperti apa, Prof. Telisa? Ya, jadi strategi untuk menjaga defisit itu kan salah satunya pastinya mengejar target penerimaannya juga ya. Jadi Oke. agar tetap terkendali tuh tadi target penerimaan harus dikejar, terutama tadi meningkatkan kepatuhan dan administrasi serta digitalisasi perpajakan, sosialisasi terus seperti ini Cortex sistem ini kan lagi disosialisasikan untuk semua agar nanti dengan Cortex itu juga penerimaan pajak bisa lebih optimal. Baik. Kemudian selain itu dari sisi cukai juga pengoptimalan dari sistem CISA ya, karena kita di cukai juga banyak kebocoran seperti itu tuh juga. Terus PNBP kita lihat juga sudah cukup baik sebetulnya realisasinya. Nah itu ke depan bisa ditingkatkan lagi kinerja-kinerja dari BUMN gitu dengan adanya Danantara.
BUMN juga diharapkan kinerjanya lebih positif lagi. Ya meskipun sekarang sudah menjadi dividen dan antara, cuman setidaknya BUMN ini kan juga menggerakkan perekonomian ya, menjadi alat untuk penggerak perekonomian juga yang nanti bisa menghasilkan kepada APBN juga ujungnya seperti itu. Kemudian Oke. dari sisi pengeluarannya itu memang walaupun kita spending tapi tetap harus cermat dalam arti bahwa pemborosan-pemborosan yang waktu itu Pak Presiden memang arahkan untuk itu dikurangi, nah itu tetap harus terjaga ya. Artinya walaupun kita pengeluaran ditingkatkan tapi pada yang betul-betul efisien dan efektif dan sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak berlebihan dan tidak apa ya, tidak ya yang kita potong kan di dalam efisiensi itu adalah lemaknya bukan dagingnya ya. Artinya tidak memotong dagingnya tetap harus dijaga agar dagingnya itu tetap berjalan gitu bahasa ininya ya, bahasa Oke. sederhananya seperti itu. Nah, kemudian juga pemerintah ini kan tadi punya likuiditas ya. Jadi dari sisi likuiditasnya itu sudah baik ya yang diterapkan bahwa itu terus didorong untuk ditempatkan juga menjadi penempatan misalkan kemarin di beberapa perbankan. Nah, itu juga diharapkan bisa mendorong kredit gitu. Jadi APBN juga bisa menstimulir kredit dan akhirnya juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi seperti itu. Jadi itu sih strategi Ya. untuk menjaga dan terkait dengan ini juga harus tetap Ya. dijaga ya masalah suku bunga, obligasi dan lain sebagainya. Juga pembayaran bunga utang ini tetap harus di-manage dengan baik dan Oke. dimitigasi resikonya. Karena salah satu risk outlook kita itu salah satunya dari bunga utang. Oke. Nah, menjaga bunga utang itu juga di dalam APBN juga menjadi sangat penting juga, Mas, karena itu akan kepercayaan investor ya untuk capital inflow gitu. Itu adalah dari melihat juga bagaimana komposisi dari bunga utang kita gitu. Apakah cukup sehat atau tidak gitu. Jadi Baik. memanage bunga utang dari APBN itu juga penting untuk membuat terkendali dari secara keseluruhan dari Ya. sisi APBN ya tidak hanya defisit tapi seluruh postur APBN yang sehat. Itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan Prof. Telisa ya. Ternyata memang masih banyak yang mungkin harus kita sinkronkan ya antara kebijakan-kebijakan tadi, strategi yang perlu diterapkan sehingga APBN kita akan terus sehat tapi belanja pemerintahnya juga masih akan terus dioptimalkan sehingga bisa menggerakkan ekonomi lagi di dalam negeri dan diharapkan lagi-lagi tahun 2025 ini menjadi tahun yang cukup kuat menjadi pijakan untuk menatap tahun 2026 mendatang. Pak Jimmy, Prof. Telisa, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Prof. Telisa, terima kasih Pak Jimmy. Salam sehat, terima kasih Mas Pras, Terima Prof. kasih. Telisa. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.